Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, mengingat banyaknya jamaah yang masih berdiri di luar dan akan masuk, coba dipenuhi dulu saf terdepan. Silakan maju dan penuhi saf terdepan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak jamaah untuk sedikit mengerti dari yang saya pahami tentang apa yang sedang berkembang di dunia Islam saat ini, khususnya di bumi Syam. Di khutbah ini saya akan mengajak untuk lebih serius lagi berbuat untuk Islam, agar kita tidak memberikan yang sisa untuk Islam. Yang kedua, saya juga berharap agar Islam yang saat ini sedang mengalami banyak sekali tantangan, Islam yang saat ini membutuhkan laki-laki Muslim yang berani berjihad dengan harta dan nyawanya, mudah-mudahan bergairah kembali dan tidak kehilangan percaya dirinya bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan yang ketiga dari khutbah ini, saya berharap setelah kita memahami apa yang terjadi di bumi Syam, kita tertarik untuk ikut memperhatikan persoalan umat Islam, sebab Nabi SAW bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Orang-orang yang tidak concern, tidak serius dengan urusan umat Islam, dia bukan umat Muhammad SAW dan dia bukan umat Islam. Dia hanya orang yang salat dan simpatisan umat Islam. Hanya simpatisan umat Islam. Falaysa minhum, bukan kata saya. Rasulullah SAW bersabda demikian. Orang Islam yang tidak memperhatikan urusan orang Islam, falaysa minhum, bukan dari golongan orang Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, bumi Syam itu 4 negara sekarang adalah karena kebodohan umat Islam sendiri awalnya, dan kebodohan bangsa-bangsa Jazirah Arab juga pada awalnya, karena mau dipecah belah, karena mau berkuasa masing-masing dan rendahnya keinginan untuk bersatu. Bumi Syam sekarang 4 negara. Syam Kabir, Syam besar itu adalah Palestina, Filistin. Dan Syam Saghir adalah Damaskus, Suriah sekarang. Negara Suriah yang ibu kotanya Damaskus. Dan diantaranya bagian juga daripada bumi Syam adalah Jordania dan Lebanon. Bumi Syam sejak zaman Rasulullah SAW, kalau Anda buka bab Fadhailus Syam dalam kitab-kitab hadis, maka Anda akan banyak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan bumi Syam ini. Di antaranya misalnya hadis Nabi SAW bahwa Ahlul Syam ahlul rizq wa ahlul Yaman ahlul madad. Dari dulu orang Syam memang sangat getol dan Rasul banyak mendapatkan supply
kebutuhan dakwah terutama dari sisi rezeki keduniaan itu dari Syam. Orang-orang Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Sementara orang Yaman sejak dulu memang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ahlul madad, orang yang secara fisik, secara tenaga, keterampilan berperang banyak mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Itu kelebihan orang Syam. Beberapa hadis yang saya ingin coba bacakan. An Abdullah bin Hawala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satajiduna ajnadan jundan bisyam wa jundan bil Iraq wa jundan bil Yaman. Kalian pasti akan melihat tentara-tentara Islam di dunia ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan 3 kelompok besar tentara Islam di muka bumi yang Rasulullah banggakan. Jundan fil Iraq, ada jundan bisyam, dan ada jundan bil Yaman. Tapi yang disebutkan yang pertama kali di sini adalah jundan bisyam, jundan bil Iraq, wa jundan bil Yaman. Ada tentaraku nanti di Syam, ada pasukanku di Irak, dan ada pasukanku di Yaman. Tentu juga ada pasukanku di Indonesia, insya Allah. Allahu Akbar. Qala Abdullah fakultu khirli ya Rasulullah, faqala alaikum bisyam. Kemudian Abdullah berkata, aku berdiri di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, pilihkan aku, di tentara yang mana aku harusnya bergabung. Rasulullah SAW kemudian memilihkan untuk Abdullah, pilih dan bergabunglah dengan pasukan Syam. Rasulullah SAW pernah berdoa di hadapan para sahabatnya, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami, berkahilah Yaman kami. Lalu sahabat bertanya, wa najdina ya Rasulullah, dan Najd kami ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab. Ada beberapa takwil tentang Najd. Kalau sekarang barangkali secara fisik Najd itu Riyadh dan sekitarnya. Tapi beberapa ulama menafsirkan kata Najd ini adalah dengan pengertian yang lain. Rasulullah kemudian berdoa sekali lagi, ya Allah, berkahilah Syam kami, berkahilah Yaman kami. Wa najdina ya Rasulullah. Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sekali lagi, lalu kemudian menyebutkan ketika sahabat berkata, wa najdina ya Rasulullah, Rasulullah bersabda, hunalika dhaharat az-zalazil wal fitan. Di Najd itu nanti akan muncul kegoncangan dan beberapa fitnah. Saya kira itu juga bukan hal baru, karena Rasulullah SAW awal juga mendapatkan tantangan terbesar dakwahnya adalah dari kaum Quraisy. Sedang jemaah rahimakumullah, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka, Abu Ubaidah al-Jarrah, salah satu sahabat paling penting yang digelari Rasulullah SAW, setiap umat itu punya orang kepercayaan. Kata Rasulullah, wa aminu hadhil ummah, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Para sahabat mulai dari tim 6 ketika ingin menentukan siapa yang seharusnya menjadi khalifah pasca wafatnya Rasulullah SAW, bersepakat ingin memajukan Abu Ubaidah. Sampai beberapa kali khalifah, Abu Ubaidah selalu muncul. Kepercayaan umat ini kemudian lebih memilih untuk tidak berada di pemerintahan pusat. Dia selalu ingin menjaga diri dari berbagai macam bentuk kelalaian keduniaan, dan bumi yang dipilihnya untuk menjaga konsistensi iman dan jihadnya, Abu Ubaidah al-Jarrah, yang pernah berkata, aku ingin rasanya tubuhku ini dicincang, lalu direbus dan diperbanyak kuahnya, supaya banyak umat Islam yang merasakan diriku. Ini sebuah ungkapan dalam bahasa Arab bahwa dia hanya ingin bermanfaat sebesar-besarnya bagi umat ini.
Sehingga sampai pada usia tuanya, Umar bin Khattab dari pemerintahan pusat semi mengemis mengharapkan agar Abu Ubaidah dengan usianya kembali ke pemerintahan pusat, setidaknya untuk menjadi penasehat bagi khalifah. Dia berkata, izinkan saya untuk berada di front terdepan di bumi Syam, di Palestina. Dan akhirnya beliau sampai mati di sana. Allahu Akbar. Karena begitu mulianya bumi Syam. Apa yang terjadi pada masa kita sekarang? Pergolakan yang terjadi di Suriah awalnya memang ada imbas kecil dari pengaruh Arab Spring, Ar-Rabi Al-Arabi. Ada sebuah tuntutan kecil dari masyarakat untuk bebas. Karena sudah terlalu lama sebetulnya masyarakat Damaskus dan Suriah secara umum dipimpin oleh pemerintahan Syiah Alawiyah sejak zaman Hafid al-Assad yang sudah bekerja sama dengan pemerintahan Israel yang menyerahkan dataran tinggi Golan yang merupakan daerah strategis umat Islam kepada Israel, dan dia diperkenankan untuk menjadi penguasa yang sebetulnya dia hanya dari kelompok Nusairiyah yang hidupnya di bukit-bukit sana, tiba-tiba menjadi berkuasa karena memang bekerja sama dengan pemerintahan Israel. Saudara-saudara, saya perlu sampaikan ini dan sebuah sudut pandang yang mudah-mudahan saya bisa kombinasikan antara nususus syar'iyyah dengan kontekstual politik yang terjadi saat ini. Sebab kalau kita memahami masalah Suriah tidak punya dasar-dasar teks-teks syariat, hanya melihat dari kacamata politik ansih, maka kita kemungkinan besar akan tersesat. Karena para pengamat politik dan pengamat militer selamanya dalam melihat perkembangan dunia itu dengan dua cara pandang. Satu, kemana kebijakan luar negeri negara-negara besar. Yang kedua, apa maslahatnya bagi dirinya, kelompoknya, dan negaranya. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan objektivitas itu kalau kita tidak kembali kepada teks-teks syariat dalam melihat persoalan ini. Saya ingin cerita dulu bahwa kepemimpinan yang terjadi pada akhirnya ada minoritas Syiah yang memimpin mayoritas Sunni di Suriah. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 40 tahun. Dari Hafid Assad ayahnya kepada Bashar Assad anaknya ini. Lalu ada letupan kecil dari Arab Spring. Tetapi kemudian perlu Anda ketahui, Irak sosialis dan beberapa negara itu sosialis. Tapi kalau Anda mau tahu, sosialisme di Arab itu sebetulnya belajar semuanya pada sosialisme yang ada di Suriah. Sikap represif negara yang membuat masyarakat semakin berani. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 170.000 orang Islam, khususnya Sunni, dibantai. Terakhir ada konflik seputar pembunuhan Dr. Ramadan Al-Buti, yang saya yakin ini tidak dilakukan oleh Jeshul Hur, tentara pembebasan. Video terakhir menunjukkan bahwa pembunuh ulama Sunni yang agak dekat dengan Syiah, Dr. Ramadan Al-Buti, dibunuh oleh kelompoknya Bashar Assad yang bernama Faksi Syabihah. Dia tidak betul-betul dibunuh seperti yang diisukan bahwa ada pembom bunuh diri di dalamnya, tidak. Dalam video itu jelas sekali diperlihatkan bahwa Dr. Ramadan Al-Buti ketika terjadi ledakan di depannya, dia masih hidup dan tidak ada luka sama sekali. Sampai tiba-tiba ada dua orang maju ke depan tempat beliau mengajar, dan tiba-tiba di keningnya ada darah keluar, bekas tembakan. Ini sengaja diekspos untuk memecah belah kesatuan umat Islam. Saat ini memang ada dua blok besar di dunia, Turki, Saudi, Qatar, dan Jordania. Ini mungkin yang terang-terangan membela tentara pembebasan, sementara Cina, Rusia, dan Iran membela pemerintahan Assad. Di konferensi tingkat tinggi Arab kemarin,
posisi Suriah sudah digantikan, bukan lagi diduduki oleh pemerintahan Bashar, tetapi sudah diwakili oleh pemerintahan oposisi. Apa yang ingin saya katakan di pertemuan ini adalah bahwa terlepas dari eskalasi politik yang sedang berkembang di dunia ini, Baitul Maqdis pada zaman Umar bin Khattab tidak dikuasai kecuali setelah dikuasainya Suriah oleh umat Islam. Salahuddin al-Ayyubi belum memerangi Yahudi sebelum menghabisi Fatimiyah, kekuasaan Syiah di Mesir saat itu. Dan Salahuddin al-Ayyubi belum memasuki Baitul Maqdis sebelum menguasai juga Suriah. Itu artinya bahwa penguasaan dunia oleh Islam yang puncaknya nanti pada penguasaan Baitul Maqdis Palestina, yang mudah-mudahan sebentar lagi pintu gerbangnya adalah Suriah. Teks syariat menjelaskan bahwa nanti Al-Malhamah Al-Kubra atau Armageddon yang sekarang dipelesetkan menjadi film yang salah itu, gereja tidak mengajarkan itu. Anda percaya atau tidak? Anda sekarang saya pendeta di sini, gereja-gereja sudah biasa membicarakan tentang peperangan akhir zaman, Armageddon. Lihat bagaimana Bush mengatakan bahwa perang melawan terorisme sesungguhnya adalah perang melawan Islam. Dan ini adalah crusader baru di zaman sekarang. Anda melihat bahwa tank-tank mereka dikalungi oleh kalung-kalung salib. Dan pembantai-pembantai atas nama anti terorisme di Indonesia usai membantai didengar langsung oleh kawan-kawan. Haleluya, sudah dihabisi. Tentu ini adalah kelompok-kelompok keliru dan kita harus menjaga diri dari provokasi-provokasi semacam ini. Yang ingin saya katakan adalah, lihatlah persoalan bukan dari kacamata logika politikmu atau materi militermu, jangan. Lihat segala sesuatu sebagai orang bertauhid dari sudut pandang Allah dan Rasulnya. Mana teks-teks syariat, begitu cara kita memandang. Kalau tidak, bahkan kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia pun akan keliru. Karena selamanya akan mengikuti kemana negara besar berada. Siapa yang memberikan uang kepada negara saya untuk membacking militer saya, coba itu. Dan kemudian bagaimana kekuasaan saya saat ini. Sedang jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, Ra'su kulli amrin al-Islam. Urusan paling penting untuk diurusi di dunia ini bukan karirmu, bukan bisnismu, bukan organisasimu, bukan pekerjaanmu. Kata Rasulullah SAW, urusan paling penting untuk diurusi di muka bumi ini adalah, kalau kamu mau jadi orang penting, urusi Islam. Saya ingin katakan bahwa jangan berikan yang sisa untuk Islam. Andai kita tidak ada Islam pada diri kita, tidak ada Islam di lingkungan kita, jahiliyah kita semua, kita seperti binatang. Sungguh, Islam berjasa pada diri kita. Rasulullah SAW telah memberikan contoh terbaik untuk itu. Selanjutnya, saya katakan tadi, memang Islam di Indonesia sekarang membutuhkan laki-laki. Seorang syekh pernah sholat di pesawat. Buta matanya, saya kenal baik beliau, kita sholat di pesawat. Kenapa buta? Terlalu lama disetrum di penjara Israel. Dia salah satu pemimpin utamanya, Brigadir Izzuddin Al-Qassam pada awalnya. Tiba-tiba dia bertanya, apakah sudah masuk waktu sholat? Sudah. Tayamumlah kalian semua, padahal kita berlima saat itu. Setelah tayamum, Syekh tadi bertanya, sudah tayamum? Sudah. Tiba-tiba di pesawat, dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang di depan melotot ke belakang, yang di belakang melihat ke depan, yang kiri melihat ke kanan, yang kanan melihat ke kiri, karena tiba-tiba ada orang qomat di pesawat. La ilaha illallah. Ayo kita salat jemaah. Allahu Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullah. Seperti tidak ada orang di kiri kanannya. Tapi saya seringkali perhatikan banyak umat Islam yang malu-malu sholat di pesawat, yang tangannya pelan-pelan biar tidak diketahui kalau dia orang Islam.
Bahkan ada yang sholat yang ngumpet di dalam selimut pesawat supaya tidak ketahuan kalau dia sedang sholat. Salah satu teman kemudian bertanya dengan menarik, kenapa sih Anda lakukan ini? Bukankah Anda telah mengganggu kiri kanan Anda? Apa kata dia? Saya mengganggu mereka? Tidak. Coba dengarkan musik di pesawat ini. Dengan bangga dia perdengarkan di telinga kita musik-musik maksiat, narasi-narasi syahwat. Kenapa kita tidak bangga menyebutkan nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kamu merasa terganggu? Lihat, pramugara dan pramugari membawa minuman keras membangunkan orang yang tidur. Begitu bangga mereka menawarkan maksiat kepada kalian, sementara kalian tidak bangga menegakkan agama Allah. Luar biasa. Jiwa lelaki umat Islam, rahmatan lil alamin, ini yang seperti ini. Rahmatan lil alamin itu memang tergantung kepada nyali, keberanian dan pecundang pada diri seseorang. Hanya karena takut jabatannya hilang, hanya karena takut bisnisnya hilang, dia mengatakan rahmatan lil alamin. Lihat berapa banyak gadis-gadis muslimah menjadi pramuniaga buka jilbab dulu di mal-mal. Berapa banyak pramugari-pramugari yang buka jilbab dan kemudian berpakaian seksi. Lihat di Indonesia banyak poluan, dari polisi maupun TNI, kasihan pakai rok mini malam-malam, apel, dinyamukin, kedinginan. Laki-laki enak jadi polisi dan tentara, tebal-tebal dan celana panjang. Banyak poluan dari TNI dan Polri ingin sekali berjilbab. Mereka muslimah-muslimah. Tidak ada masalah di London, tidak ada masalah di New Zealand, tidak ada masalah di Amerika, tidak ada masalah di Eropa. Kenapa masalah di Indonesia? Tidak masalah sih, tapi akan diacehkan, akan dikirim ke Aceh. Saudara-saudara, Indonesia mayoritas terbesar umat Islamnya di seluruh dunia. Inilah kali pertama Miss World berani membuat acara di Indonesia. Tidak pernah selama ini Miss World itu diadakan di dunia di mayoritas muslim, dan dia ingin bikin di Indonesia. Berapa umat Islam yang cemburu, punya ghirah? Berapa umat Islam yang ingin nahi mungkar dengan kenyataan ini? Umat Islam di Indonesia butuh laki-laki. Saudara-saudara, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak mengurusi urusan orang Islam, dia bukan orang Islam. Karenanya kalau ingin jadi orang penting, ukurannya bukan berapa gajimu, ukurannya bukan berapa tingginya jabatanmu. Percuma kalau di sini ada saudara-saudara yang mencalonkan diri untuk menjadi caleg 2014. Saya ingin katakan, hakikat menjadi caleg adalah kalau Anda nanti perjuangkan tegaknya hukum Allah menjadi konstitusi di negeri ini. Kalau tidak, kamu hanya pecundang yang sia-sia. Siapapun yang mencalonkan diri untuk menjadi seorang eksekutif di negeri ini, kalau tidak ada di kepalanya bagaimana caranya saya melaksanakan undang-undang hukum Allah di bumi Indonesia sesuai dengan Pancasila Sila Persila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegakkan negara ini sesuai dengan Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bukan pemilihan langsung, bebas seperti ini liberalisme. Sudah menyimpang negara ini secara ideologis. Dibutuhkan keberanian orang-orang yang mengembalikan negara ini kepada posisinya yang sesungguhnya, seperti para pendiri bangsa ini mendirikan negeri ini. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan setidaknya apa yang saya sampaikan dari isi hati saya ini memberikan gerak nafas, gejolak darah, seperti Bung Tomo yang berkata, wahai Inggris, kami bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Surabaya, ingin meyakinkan kepada kalian bahwa kami sungguh-sungguh ingin merdeka. Allahu Akbar, itu yang diteriakkan. Seperti sang Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berkata kepada semua TNI, aku sanggup memimpin kalian untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia sampai tetes darah penghabisan. Guru Muhammadiyah yang TBC ini
punya jiwa. Berbaju panjang karena dadanya rapuh, ditandu karena fisiknya tidak kuat, tapi dia punya jiwa. Sang jenderal besar yang selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim di setiap pidatonya, dan selalu dihiasi dengan Allahu Akbar. Sedang jemaah rahimakumullah, kembali ke bumi Syam. Perhatikan saudara Anda di sana, agar Anda menjadi yang terpilih seperti yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Jika mengaku umat Muhammad, berikan yang terbaik untuk saudaramu, minimal doa kita pada hari ini, dan bantuan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fil Iraq. Allahumma ansur ikhwanana fi Syam wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aktubna 'ala syahada fi sabilik. Ya Allah, kematian pasti akan datang merenggut kami. Kami memilih, jika kematian itu pasti, pilihkanlah kami mati sebagai syahid di jalan-Mu ya Rabbana. Pilihkan kami untuk mati sebagai syahid di jalan-Mu ya Rabbana. Jika kematian itu pasti, pilihkanlah kematian kami adalah mati di jalan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.